Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang Donald Trump menang. Kok rupiah sama IHSG-nya malah meradang? Video ini saya buat di tanggal 8 November, tapi dini hari sih, jadi hitungan masih 7 November ya. Jadi meskipun proses perhitungan di Amerika belum selesai dan belum ada penetapan KPU-nya gitu ya. Tapi berdasarkan perkembangan terakhir, Donald Trump dinyatakan sudah memenangkan pemilu di Amerika Serikat. Memang sistem pemilu di Amerika Serikat itu agak membingungkan ya. Mereka punya electoral vote, kemudian ada popular vote. Popular vote itu artinya jumlah orang yang voting. Kalau elektoral itu jumlah orang itu belum tentu sama dengan elektoral, karena dihitung lagi berapa orang mewakili berapa elektoral seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? eh, karena dihitungnya sebagian sudah selesai, eh, dan sudah mencapai lebih dari 270 elektoral, itu dikatakan Donald Trump menang. Ya, tapi anyhow kita nggak usah mempelajari sistem pemilu di sana. Yang penting satu, Kamala Harris sudah mengaku kalah. Kemudian si Joe Biden juga sudah menelepon si Donald Trump untuk proses transisi ini. Nah, sejak berita Donald Trump menang di hari Kamis tanggal 7 November, indeksnya turun 1,4%. Nilai tukar rupiah juga yang tadinya 15,6 15,7 tiba-tiba ke 15,8. Harga Sun pada tanggal 7 November, sorry mungkin tanggal 6 November, ini saya bikinnya 2 hari yang lalu, 6 November itu harganya juga turun gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, Trump itu punya slogan MAGA ya, Make America Great Again. Artinya buat Amerika jadi luar biasa lagi. Nah, konsep MAGA itu oleh pelaku pasar ditafsirkan sebagai: pertama, inflasi bakal lebih tinggi karena kebijakan barang impor akan dikenakan tarif lebih tinggi oleh Donald Trump atau dikenal dengan Trumpflation. Kemudian, kalau misalnya barang dikenakan pajak lebih tinggi, inflasi akan tinggi. Inflasi tinggi akan menyebabkan penurunan suku bunga tertunda. Kalau penurunan suku bunga tertunda, maka dolar menguat, harga obligasi turun. Nah, Trump ini pro bisnis. Pro bisnis ini dia akan mengusahakan penurunan pajak korporasi. Penurunan pajak korporasi itu berarti kan penghasilan negara berkurang. Penghasilan negara berkurang, defisitnya melebar. Karena defisit melebar, harus pinjam uang lebih banyak, harga obligasi kembali turun lagi. Nah, jadi ini yang pada saat dia menang, harga obligasi turun tuh nggak cuma di Indonesia, di Amerika juga turun. Kemudian nilai tukar dolar menguat terhadap mata uang di berbagai negara dunia. Sahamnya juga naik gitu. Yang jadi pertanyaan ini, apakah penafsiran pasar ini benar gitu? Eh, Adalah benar bahwa pada zaman Donald Trump dikenakan tarif dan biaya impor yang tinggi, khususnya untuk barang impor dari China gitu. Tapi apakah setelah berganti menjadi Joe Biden, yang namanya tarif ini di-cut? Enggak, tarifnya dilanjutin, bahkan ditambah lagi gitu. Kemudian belakangan malah TikToknya disuruh dipaksa untuk jual. Jadi kebijakan tarif ini nggak ada bedanya antara Biden ataupun Kamala Harris gitu. Siapapun presidennya, kebijakan untuk memajakin Cina itu pasti akan ada gitu. Karena mereka sedang bersaing di nomor satu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah karena pajak dan bea masuk ini menyebabkan inflasi tinggi? Ini data saya ambil dari ChatGPT. Mungkin perlu Bapak Ibu cek lagi ya. Kayaknya sih saya lihat angkanya agak-agak beda dikit. Tapi pada kenyataannya adalah di masa Presiden Trump 2017 sampai 2020, inflasi itu rata-rata cuma 1,87%. Sementara di masa Biden, yang katanya beda sama Trump, nggak bakal perang dagang segala macam, inflasinya malah lebih tinggi di 4,6% gitu. Nah, bahkan sekarang kan suku bunga nggak turun-turun. Kenapa? Karena inflasinya nggak mencapai target. Jadi, apa namanya, kalau kita katakan, kalau Trump mengenakan eh, tarif sehingga inflasinya tinggi, adalah tidak benar. Karena pada masanya dia tidak seperti itu. Nah, kalau gitu, eh, kenapa sama-sama tarifnya ada dan masih lanjut, tapi kok
dia punya apa inflasi bisa beda gitu. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Coba dicari aja di Google aja di YouTube saya. Trumpflation itu menurut saya itu lebih kepada framing daripada lawan politiknya. Nah, masalahnya pendukungnya Demokrat Kamala Harris itu hampir semua media massa konvensional. Jadi harian ekonomi, harian apa, itu semuanya pro Kamala. eh, Lebih tepatnya mereka tidak suka Trump gitu. Jadi mereka mempersepsikan Trump sebagai salah satu orang yang berbahaya. Salah satunya adalah dengan kalau dia jadi presiden bakal kacau lah karena bakal apa perang dagang segala macam. Yang pada kenyataannya dilanjutin juga, toh nggak ngomong apa-apa gitu. Nah, tapi inflasi di zaman Biden Harris ini menurut saya tinggi karena satu, eh, mereka tuh pro energi bersih, memaksakan untuk pindah ke energi bersih. Lihat saja kan di zaman mereka itu terjadi transisi mobil biasa ke mobil listrik. Mobil listrik itu kan lebih mahal. Kalau kamu paksa orang beli mobil listrik yang harganya 2 kali lebih mahal, berarti kan kamu memaksa orang mengeluarkan uang lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian eh, harga daripada listrik yang bersumber dari energi bersih itu jauh lebih mahal dibandingkan harga energi dari yang kotor gitu. Ya, paling murah itu kalau nggak salah dari batu bara, baru minyak. Nah, kalau sudah surya, apa angin, air segala macam, bangun infrastrukturnya mahal, energi yang dihasilkan juga tidak seefisien seperti halnya yang konvensional. Nah, tapi karena net zero, mengurangi karbon, climate change, segala macam, dipaksakan perubahan itu. Kemudian yang konvensional dikasih biaya ini itu menyebabkan orang itu membayar lebih mahal. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, entah kenapa dari presiden yang sebelumnya, Demokrat tuh doyan perang gitu loh. Dari zaman Barack Obama sampai dengan sekarang Biden, kalau kita lihat mereka tuh terlibat pada perang-perang yang aktif. Dan perang itu very expensive. Eh, Perang itu sudah bukan kita bawa bambu runcing terus apa gitu. Kalau kita menerbangkan rudal, ya satu rudal itu harganya dia mau bilang 1 juta dolar, kita juga nggak tahu harga wajarnya berapa. Kemudian apa perlengkapan-perlengkapan perang yang dibawa itu satu orang tuh kita ngomong sudah ratusan juta dari senjata tangannya, granatnya, bajunya, teleponnya, kacamatanya. Jadi semuanya itu serba ekspensif gitu. Jadi perang itu sudah menjadi satu ekonomi yang besar. Dan dengan terlibat dalam perang, Amerika itu kalau saya lihat entah mungkin dapat penghasilan tambahan juga gitu. Jadi mereka banyak terlibat dalam perang. Nah, ketika pengeluaran perang tersebut membengkak, ya dibiayailah dengan cara menerbitkan obligasi terus-menerus, defisitnya melebar. Nah, itulah yang menurut saya menyebabkan terjadinya apa namanya inflasi tinggi, bukan karena perang dagang. Perang dagang one thing ya. Namanya perang dagang, misalnya kalau dia nggak bisa produksi di Cina, diekspor ke Amerika langsung, dia pindahkan produksinya ke Meksiko, dia pindahkan produksinya ke Vietnam. Ya, namanya pengusaha kan pasti bisa mencari jalan keluar seperti itu. Nah, jadi menurut saya eh, kalau dikatakan tarif bikin inflasi tinggi, itu lebih ke framing lawan politik Trump. Dan karena sudah identik, begitu dia terpilih, itulah kesan yang muncul pertama kali. Nah, pertanyaannya apakah this time will be different gitu? Kan Donald Trump kemenangannya sudah pasti. Nah, eh, saya terus terang dapat satu artikel yang menarik gitu. Jadi ada anggapan yang mengatakan Trump ini waktu dia menjabat itu sudah tidak seenak seperti 8 tahun yang lalu gitu. 8 tahun yang lalu dia enak gitu, dia terima gitu kan. Eh, Mungkin pas akhir masanya itu lagi ada pandemi. Jadi di akhir masanya tidak gitu kelihatan atau mungkin dilihatnya kurang baik lah. Ya apa saja kan, kamu pas mau berakhir ada pandemi COVID-19 gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini adalah fiskal data yang ambil dari website Amerika Serikat, total defisit daripada federal, ya, jadi kayak defisit APBN-nya Amerika itu 1,8 triliun US dollar. Artinya kalau defisitnya Indonesia sih nggak bakal sampai lah segitu. Paling berapa miliar US dollar. Tapi kalau Amerika sudah 1,8 triliun US dollar. Nah, kalau kita lihat trennya, anggap 2020 dan 2021 kita nggak hitung, itu meningkat terus setiap tahun.
Artinya ada yang salah dengan, bukan salah sih, lebih tepatnya pengelolaan ekonomi di Amerika tuh mungkin tidak efisien, banyak waste-nya, banyak banyak korupsinya, atau mungkin banyak hal-hal yang sangat tidak efisien yang mahal gitu. Nah, sehingga defisitnya bertambah terus dari tahun ke tahun gitu. Nah, belum lagi mereka terlibat dalam perang. Ya, satu kali perang itu pasti bantuan Rusia ke Ukraina entah berapa, bantuan ke Israel entah berapa, seperti itu. Nah, jadi Donald Trump ini mewarisi perekonomian yang defisitnya terus bertambah. Tapi pada zamannya dia juga defisitnya nambah terus sih. Jadi bukan berarti zamannya dia bagus juga gitu. Nah, baru dari 2010 ke bawah ini ada penghematan, tapi 2015 ke atas ini memang ada kenaikan lagi defisitnya ya. Nah, defisit itu kan ditutupi dengan menerbitkan obligasi. Nah, obligasi yang akumulasi nih dari defisit-defisit yang lalu ditambahkan jatuh tempo terbit baru lagi itu sudah mencapai 35 triliun US dollar. 35 triliun US dollar itu 559.000 triliun ya. Itu kira-kira 65 kali lipat utangnya Indonesia. Eh, Kemudian 35 triliun US dollar ini saat ini membayar average interest rate, artinya atas ini bunganya 3,32%. Yang kalau kita lihat merupakan yang tertinggi 10 tahun terakhir. Jadi bayangkan dia jadi presiden, eh, anggarannya minus terus, terus untuk menutupi anggaran tersebut kan dia terbitin obligasi, terbitin surat utang. Nah, hutangnya sudah menggunung begitu banyak di bunga yang begitu tinggi pula gitu. Jadi dia itu mewarisi kondisi ekonomi yang sangat challenging. Ya. Nah, jadi dengan demikian, eh, kalau saya lihat Donald Trump itu satu nih, masyarakat di sana daya belinya lagi lemah. Kenapa? Karena inflasi bertahun-tahun itu sudah menekan daya beli sana. Eh, Perang dagangnya segala macam gitu. Nah, kemudian hutangnya menggunung dengan bunga yang tinggi pula. Defisit anggarannya juga perang. Maksudnya juga masih tinggi dan mereka aktif terlibat dalam perang gitu. Kemudian eh, dulu hutangnya itu di sebagian dibeli sama bank sentral. Jadi bank sentral cetak uang, dia beli obligasi. Bank sentral sekarang dalam tren mengurangi cetak uang. Jadi sudah 2 tahun terakhir mereka mengurangi cetak uang. Artinya hutang-hutang obligasi Amerika itu harus dijual ke pihak luar. Yang kalau orang lihat seperti itu biasanya maunya bunganya tinggi. Nah, jadi ruang geraknya juga nggak banyak. Dia turunkan pajak, defisitnya tambah lebar. Dia naikkan tarif, inflasinya kembali tinggi. Dia hentikan perang, posisi Amerika sebagai polisi dunia dipertanyakan. Nanti jangan-jangan digantikan orang lain gitu. Nah, jadi memang tidak mudah ya. Tapi ya kalau kamu mewarisi atau menjadi presiden ekonomi terbesar nomor satu di dunia, ya memang itulah challenge-nya kamu gitu. Tidak akan ada yang mudah gitu. Em, Berhasil atau tidak, menurut saya hanya waktu yang bisa membuktikan. Walaupun saya lihat ada beberapa perkembangan positif sih. Saya baca berita, Hamasnya langsung menyatakan mau hentikan perang. Dulu kalau apa belum sebelumnya kan kayaknya nggak mau selesai-selesai. Ini langsung Hamasnya bilang oke kita mau stop perang gitu. Eh, tapi saya melihat reaksi market yang agak di luar dugaan. Oke, kalau pasar saham Amerika naik tinggi karena euforia Donald Trump wajar. Tapi euforia kayak gini 1-2 hari aja, nggak akan lama. Harga obligasinya jatuh. Ya, jadi harga obligasi di US jatuh. Di Indonesia harga sahamnya jatuh. Sebenarnya sebelum Donald Trump terpilih, asing sudah jual saham terus gitu. Kalau saya menduga kemarin orang expect bunga akan turun 50 basis di November, tapi ternyata data penganggurannya tidak sesuai ekspektasi. Turunnya mungkin jadi 25 aja. Itu yang bikin apa dana ke emerging market agak 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 banyak net sell-nya gitu. Jadi yang di sell nggak cuma Indonesia, India juga dia net sell gitu. Nah, tapi yang saya bingung itu harga obligasi kita turun, rupiah kita juga melemah. Khusus untuk obligasi sama nilai tukar, menurut saya anomali. Kenapa? Karena Trump itu pro bunga rendah. Salah satu cara supaya dia punya defisit nggak tambah lebar, dia punya hutang menggunung tidak memberatkan adalah turunkan suku bunga. Nah, kalau bunga diturunkan, maka harga obligasi itu harusnya naik. Nilai tukar rupiah itu harusnya menguat karena US dollar melemah.
Tapi yang terjadi malah US dollarnya menguat gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya penurunan harga obligasi sama pelemahan rupiah ini kesempatan kalau kita mau masuk ke reksadana fixed income yang isinya obligasi atau kita mau tukarkan dolar kita ke rupiah. Karena saya yakin begitu suku bunga turun, orang akan pegangnya mata uangnya bukan yang dolar tapi yang lain gitu. Nah, kalau untuk saham saya masih punya tesis atau keyakinan atau conviction lah. Ketika suku bunga turun, story-nya adalah dana asing dari negara maju akan mencari peluang return ke negara berkembang. Negara berkembang ini dituju tentu harus fundamentalnya bagus, ada peluang growth segala macam. Dan Indonesia memenuhi untuk itu. Jadi saya rasa itu masih berlaku. Kemenangan Donald Trump ini mungkin menghasilkan euforia jangka pendek. Jadi sehingga tesis yang tadi agak geser gitu. Tapi nanti ketika bunga sudah turun di November, Desember turun, dan tahun depan turun lagi 3-4 kali, maka cerita ini, story itu akan baik lagi gitu. Nah, cuma memang disayangkan laporan keuangan kuartal 3 kita kalau dilihat secara umum so-so aja gitu. Nggak bisa tumbuh double digit secara total. Ada yang bagus, tapi banyak yang biasa-biasa aja. Sehingga ketika terjadi gejolak seperti ini, yang berani beli di harga bawah saya lihat juga nggak banyak gitu. Nah, sehingga kalau dari dalam negeri sentimennya kurang, mau tidak mau kita harus menunggu sentimen positif dari penurunan suku bunga. Yang entah di 6-7 November ini saya cukup yakin akan turun dan dilanjutkan 15-16 Desember. Nah, demikian pandangan saya tentang kemenangan Donald Trump. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.